La yujadu minkunna rihutib. Rihutib. Ya. Nah, ada kata rih di sini. Seandainya yang tidak boleh itu secara absolut, secara mutlak adalah minyak wanginya, tentulah tidak perlu kata rih. Jadi dalam hal ini yang tidak boleh adalah seorang perempuan itu memakai minyak wangi yang rihnya itu dapat dijumpai, dapat dikenali, dapat dengan mudah tertangkap oleh hidung. Artinya raihahnya tadi bukan khafi, gitu. Jadi bukan tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bincang-bincang kita tentang wewangi tuntunan Nabi. Jadi yang kita maksud wewangi di sini seperti sudah kita sekian kali ingatkan adalah tib, asli, alami, thayyib. Begitu Ustaz ya? Masya Allah. Nah, berkaitan dengan meskipun nanti dalam hadis gimana? kita juga menemukan istilah iter ya. Oh, iter, ya. yeah. Akan tapi perlu kita ingat bahwa pada saat itu iter itu juga alami. Ya, alami, asli, tapi belum tentu thayyib. Kalau yang thayyib istilah khususnya adalah tib, dan itu yang kita tidak boleh nolak kalau ada hadiah. Masya Allah. Berarti kalau bau-bauan yang tidak thayyib bisa kita tolak, Ustaz ya? Sepanjang yang saya gali, sepanjang yang saya pelajari demikian. Artinya yang dikhususkan tidak boleh ditolak itu bukan parfum secara keseluruhan. Dan sebenarnya menerjemahkannya sebagai parfum itu agak sedikit bermasalah gitu. Tapi kembali lagi kita sekarang lebih fokus kepada pembahasan kita seperti biasanya mengenai wewangi tuntunan Nabi ini. Ustadz, ini berkaitan dengan wewangi tuntunan Nabi ini ada berkaitan dengan tibun nisa ya. Betul. Wewanginya untuk wanita itu ada istilah tafilat. Tafilat. Ini ada beberapa pendapat tentang tafilat ini. Ini sebenarnya karena kita ini kira-kira kalau merujuk kepada pendapat para ulama berkaitan dengan tafilat ini seperti apa, Ustaz? Pertama kita perlu ingat bahwa tibun nisa ma dhahara launuhu, tampak warnanya, wa khafiya rihuhu. Nah, yang kedua, tidak mungkin petunjuk itu saling bertentangan. Artinya bukan mengabaikan perkataan-perkataan yang ada, tapi kita perlu melihat bahwa tidak mungkin suatu saling bertentangan. Artinya, kalau begitu tafilat itu lebih dekat kepada yang sesuai dengan tibun nisa tadi. Khafiya rihu, tersembunyi baunya. Yang kedua, kita mendapati tadi dalam sebagian hadis memang disebutkan hanya tafilat begitu saja tanpa ada definisinya. Tapi dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, ini hadisnya dihukumi hadis yang hasan. Di situ ada keterangan dari Rasulullah Muhammad SAW bahwa ini kan orang perempuan mau ikut sholat Jumat. Nah, ini boleh, tetapi tidak boleh keluar rumah untuk sholat Jumat atau ke masjid, atau ini kalau diluaskan lagi ke masjid, kecuali dalam keadaan tafilat. Apa tafilat itu? La yujadu minkunna rihutib. Rihutib. Ya. Nah, ada kata rih di sini. Seandainya yang tidak boleh itu secara absolut, secara mutlak adalah minyak wanginya, tentulah tidak perlu kata rih. Jadi dalam hal ini yang tidak boleh adalah seorang perempuan itu memakai minyak wangi yang rihnya itu dapat dijumpai, dapat dikenali, dapat dengan mudah tertangkap oleh hidung. Artinya raihahnya tadi bukan khafi, gitu. Jadi bukan tersembunyi. Jadi dengan demikian, kalau kita ambil menggunakan istilah hadis tadi, hadis dalam hal ini adalah la yujadu minkunna rihutib, artinya orang lain tidak mengenali. Atau dalam hadis lain berkenaan tibun nisa, itu berarti tafilatin itu adalah seorang perempuan yang memakai minyak wangi, tapi minyak wanginya itu memang baunya betul-betul khafi, tersembunyi. Dan kita sudah membahas tempo hari ya mengenai raihatul iter, bahwa ada minyak wangi yang walaupun tajam, tapi tidak bisa tercium kecuali dari jarak yang sangat dekat. Bahkan jarak segini saja nggak bisa tercium. Artinya ini bisa masuk kategori tafilat ya, Ustaz? Masuk kategori itu. Karena sesuai dengan
hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah tadi ya. Iya, betul. Ya. Sebagian ulama memang mengatakan bahwa tafilat itu adalah keadaan seseorang tidak memakai minyak wangi. Tetapi keadaan seseorang tidak menggunakan minyak wangi atau tanpa memakai minyak wangi sama sekali itu maknanya ialah memang tidak didapati oleh orang lain. Misalnya, antum pakai, nah ini lumayan tersembunyi, nah ini bisa dicoba ini. Ini yang apa Ustaz? Yang tersembunyi apa yang? Ini agak tersembunyi, tidak sepenuhnya. Kalau ini malah tersembunyi, sangat tersembunyi, ya. Ini artinya, ini jelas minyak wangi ya, ini betul. Jelas tip. Kemudian baunya masih tercium dari, ini berarti ini masih dhuhara rihuhu ini ya? Iya, atau kalau kita pakai istilahnya, ini zahirnya itu nggak begitu kuat yang ini. Ya. Tapi bukan berarti fauhannya itu lemah. Ini kan, fauhannya juga halus ya. Ya. Ini, artinya bukan berarti sabatnya, ketahanannya itu lemah. Ini kan awet baunya, tetapi tidak semerbak, tidak tajam. Berbeda dengan ini. Ini baunya lebih tajam. Ini baunya tajam, tapi tidak menusuk ya. Kalau orang Jawa bilang nyegrak gitu ya. Lebih semerbak, lebih bukan semerbak ya istilahnya. Kalau semerbak kan menular kemana-mana. Lebih kuat, lebih tajam. Fauhan, bukan? Fauhannya lebih ali, gitu kan. Tetapi jarak keterciumannya jauh lebih dekat. Kalau ini tadi dari sini sempat kecium baunya, tapi ini betul. Yang ini tadi walaupun baunya lebih kalem, lebih lembut, lebih samar, tapi dari sini tercium. Sehingga kalau dipakai, oh ini kan baunya samar, ini kan baunya lembut. Kan nggak apa-apa. Nah, ini walaupun lebih samar, lebih lembut, tapi kalau dipakai menggoda sekali gitu. Ya, ini artinya masuk yang bukan tibu nisa ini sebenarnya. Bukan. Nah, dengan demikian tidak memenuhi standar tafilat. Kalau kita mengambil pendapat bahwa tafilatin itu sebagaimana yang dimaksudkan dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Tadi itu la yujadu minkunna rihut tib. Bukan la yujadu minkunna tib, tapi rihut tib. Ada rih ya. Rih, jadi baunya. Artinya ada seorang, bahkan mungkin laki-laki juga ya. Betul. Ada seseorang menggunakan wewangi, betul, sudah alami, asli, thayyib, dan ternyata seakan-akan nggak kecium baunya, betul, kecuali amat sangat dekat. Nah, itu kan kita dapati juga bahwa seorang laki-laki itu disuruhkan dengan amat sangat kalau hari Jumat itu hendaklah pergi ke masjid dengan menggunakan tib. Akan tetapi apabila dia itu tidak mendapati minyak wangi, dia nggak punya, maka tidak apa-apa baginya, boleh baginya, baik baginya memakai minyak wangi perempuan. Minyak wangi perempuan itu artinya apa? Minyak wangi yang khafi, tersembunyi baunya. Gitu, sehingga ya yang lain-lain nggak bisa mencium. Malaikat bisa mencium misalnya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Artinya kan malaikat suka yang wangi-wangi, dan itu kita disunahkan agar membuat malaikat senang, membuat masjid juga ada bau harum ya. Betul. Tapi kalau menggunakan tadi riwayat, kalau nggak ada tibun rijal yang baunya semerbak, pakailah tibun nisa yang baunya khafi ya. Khafi, tidak tercium baunya. Nah, kalau ini tadi bagaimana kalau laki-laki pakai minyak wangi yang baunya tersembunyi? Sebaliknya juga demikian. Terus bagaimana kalau seorang perempuan misalnya di rumah pakai sinyong-nyong ya. ini bukan tip, ini ekstrimnya. Ekstrimnya baunya kan masuk aja sudah langsung seperti ditusuk oleh bau begitu kan. Oh, memang sangat mengguncang penciuman begitu. Sehingga istilah dalam dunia minyak wangi itu dapat mengalami kelelahan olfactory fatigue, kelelahan penciuman karena memang rasanya bikin puyeng. Ini andai kata karena seluruh minyak wangi yang tadi disebutkan tibur rijal, atau artinya nggak hanya terbatas itu boleh dipakai oleh perempuan di rumah ketika dia bersama suaminya, ketika dia bersama dengan keluarganya, gitu ya, yang memang masih mahram, ke rumah ayahnya, yang jelas yang orang-orang yang berhak itu boleh pakai gitu. Tapi kalau keluar rumah gimana? Dia misalnya mau ke masjid,
Keluar rumah ada dua keadaan. Keluar rumah yang menjadikan dia tidak mungkin dicium baunya, misalnya dari rumah ayahnya langsung masuk mobil, dan di mobil itu turunnya ya sudah di garasi rumahnya sendiri, kan nggak tercium oleh siapa-siapa. Ketika turun misalnya beli makan ya dia dibelikan gitu misalnya. Ini misalnya, nggak masalah. Tapi kalau dia keluar rumah ke masjid, di mana di situ dimungkinkan ada laki-laki yang lain, maka sebagaimana kita dapati dalam hadis riwayat An-Nasa'i, yang perlu dilakukan ketika seorang perempuan sudah memakai minyak wangi seperti itu, ialah hendaklah dia mandi sebagaimana mandi jinabah. Untuk memastikan agar baunya itu hilang ya. Betul. Artinya bukan cuma dibilas air, tidak. Betul-betul mandi secara sempurna sehingga bau minyak wangi yang asalnya itu semerbak, dengan itu betul-betul dapat diharapkan. Kalaupun masih ada bau, sisa baunya, karena memang sebagian minyak wangi itu begitu sabatul itrnya, ketahanan baunya begitu kuat ya. Sudah dipakai mandi masih bau, maka kita dapat berharap bahwa pertama memang tuntunannya begitu. Nah, jadi kalau masih bau gimana? Kita sudah berusaha sekuat mungkin, insya Allah sudah dimaafkan. Yang kedua, dengan itu maka kita dapat berharap baunya itu memang lebih tersembunyi begitu. Dalam hal ini lebih tersembunyi dikarenakan sudah melemah, sudah samar oleh mandi tadi itu gitu ya. Itu. Masya Allah. Oke, berarti dari sini kita mengetahui bahwa tahfilat itu keadaannya tidak berarti tidak ditemukannya tib, tetapi bisa ditemukan tib dalam kondisi la yujad tadi ya, rihut tib tadi. Ya. Masya Allah. Meskipun kita juga dapat memahami ketika sebagian mengatakan bahwa itu tidak ditemukannya tib. Ya, ini tidak ditemukan karena memang yang dapat menemukan hanyalah yang bisa mencium dari jarak sangat dekat begitu. Berarti mungkin maksudnya tidak ditemukan tib yang semerbak tadi ya, Ustaz. Ya, ketika antum pakai terus saya di sini kan tidak menemukan baunya itu kan. Artinya tidak menemukan tip. Tapi bukan berarti tidak ada. Gitu. Masya Allah. Tidak menemukan rihut tip ya, memang harus. Betul. Kalau kita mau kembali ke situ, yang penting itu baunya tidak semerbak. Tidak semerbak. Nah, ini para ibu, para mbak-mbak, silakan diperhatikan tentang tahfilat ini, maupun untuk para suami, para bapak, kalau memiliki putri yang sudah baligh, sudah mukallaf, yang sudah dewasa, atau suami yang sudah memiliki istri, maka ini bisa menjadi pertimbangan untuk memakaikan minyak wangi dengan tahfilat tadi ya, termasuk tidak ditemukan bau minyak wanginya ini. Kita perlu memperhatikan, berarti ada jenis-jenis minyak wangi yang asli, alami, thayyib, yang bisa dipakai oleh seorang wanita dewasa ketika dia bahkan keluar rumah dan tidak ditemukan baunya, sehingga mengikuti petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kekuatan, kemampuan, kesungguhan untuk senantiasa mengikuti tuntunan Nabi hingga akhir hayat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.